Kisah nyata tahun 1993. Pada waktu itu, di wilayah saya belum ada penerangan. Listrik belum ada. Suasana masih gelap gulita. Hanya lampu minyak yang menerangi saat malam tiba. Di suatu tempat, ada satu keluarga menjadi korban kebiadaban seseorang yang ingin menguasai tanah yang dititipkan ke keluarga itu. Sampai pada akhirnya keluarga itu hancur dan harus meninggalkan tempat yang sudah dibangunnya. Ikuti kisahnya. Namun jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Nama saya Wawan. Saya bercerita kepada tim Gagak Merah tentang apa yang saya alami pada waktu itu. Tepatnya malam Rabu. Saya beserta keluarga seperti biasa. Selepas maghrib kami kumpul di rumah sambil mendengarkan radio RRI pada malam itu. Seingat saya, berita yang disiarkan mengenai mobil Timor-Timor pada waktu itu. Kami tinggal di tanah seluas 6.500 meter persegi. Tanah itu milik orang kota. Kami hanya disuruh mengurus tanahnya dan tinggal di rumah kayu yang kami bikin seadanya. Di tanah itu banyak pepohonan besar, seperti pohon sukun, pohon bacang, pohon menteng, pohon gowo, pohon rambutan, pohon kecapi, dan banyak lagi pohon yang lainnya. Malam itu saya beserta keluarga sedang duduk di depan rumah. Tiba-tiba bapakku pamit untuk pergi menjaga kampung atau siskamling. Dulu siskamling di tempatku itu dijadwal. Semua warga kebagian untuk siskamling. Waktu sudah larut, aku pun rebahan di ruang tamu. Sambil mendengarkan radio, aku tak bisa tidur malam itu. Suasana panas dan gerah. Tak lama kemudian angin berhembus. Aku pun mulai ngantuk dan tertidur. Sebelum tidur aku melihat adikku masih menulis sesuatu di meja makan. Setelah itu aku tak tahu lagi karena tertidur. Tiba-tiba aku terbangun dan kaget. Waktu menunjukkan sekitar jam 3 pagi waktu itu. Karena bapak dan ibuku bertengkar. Dan aku belum tahu apa penyebabnya. Setahu aku bapak pergi untuk siskamling. Setelah bapak dan ibuku bertengkar, aku hanya bingung dan penasaran. Aku tak berani bertanya. Ada apa dan kenapa? Aku hanya diam dan merasakan ada yang aneh dengan keluargaku. Di malam berikutnya, seperti biasa aku duduk di depan rumah sambil mendengarkan radio. Waktu sudah jam 11 malam aku masuk ke dalam. Tapi bapakku belum pulang. Mungkin masih kesal karena habis bertengkar. Tak lama kemudian aku melihat bapakku pulang dan langsung masuk ke kamar. Tapi aku melihat ada yang aneh dengan gelagat bapakku ini. Lebih diam dan gak menoleh ke anak-anaknya sama sekali. Aku pikir masih kesal karena habis bertengkar dengan ibuku. Aku gak mau terlalu memikirkan. Aku pun pergi ke warung untuk membeli rokok. Jam menunjukkan hampir jam 12 malam. Sampai di warung, aku kaget, ternyata bapakku ada di warung. Dia sedang main catur bersama temannya. Dari situ merasa ada hal aneh. Aku benar-benar panik dan lemas. Tadi yang aku lihat di rumah siapa? Aku bergegas lari pulang. Aku masuk ke dalam. Aku lihat semua isi ruangan. Termasuk kamar ibuku. Ternyata gak ada apa-apa. Aku beranikan diri membangunkan ibu. Aku tanya apa lihat ayah. Semua menjawab gak ada yang lihat. Ibuku juga sama menjawab gak melihat bapak dari sore.
Aku semakin heran. Sebetulnya, apa yang terjadi dengan keluargaku? Semakin hari keluargaku semakin aneh. Ibuku jadi sering ngeluh sakit badannya. Aku yakin ini ada yang gak beres. Terlebih setelah kejadian malam itu. Malam berikutnya, aku sengaja pura-pura tidur. Aku mau tahu sebetulnya apa yang terjadi. Waktu sudah jam 1 malam. Hawa dingin menerpa. Suasana hening tidak seperti biasa. Aku melihat bapak dan ibuku sudah tidur. Adikku pun sudah tidur. Tak lama kemudian aku merasa seperti ada yang datang dan berdiri di depan rumahku. Aku tak berani melihat. Aku pun kembali pura-pura tidur sambil merasakan ketakutan. Tak lama kemudian, adikku terbangun dan berjalan menuju pintu keluar. Aku penasaran, kenapa adikku keluar tengah malam. Aku tahu dia penakut, kenapa tiba-tiba keluar sendirian. Aku semakin penasaran. Aku mencoba mengintip. Dan sial, gak sengaja aku menjatuhkan gelas. Adikku pun kaget dan jatuh di depan pintu. Sontak, aku bangunkan bapak dan ibuku. Aku bergegas melihat adikku. Dan ternyata adikku masih tertidur. Ketika bapakku mendekatinya, dibangunkan adikku. Dia malah kaget. Kenapa aku ada di sini? Bukankah aku tidur di kamar? Bapakku menjawab. Kamu ngelindur nak. Sudah masuk lagi ke kamar. Aku terdiam sambil menahan ketakutan. Aku tahu sebetulnya apa yang terjadi. Aku semakin heran. Aku punya firasat ini ada yang gak beres. Malam berikutnya, aku beranikan diri untuk ngomong sama bapakku tentang apa yang terjadi beberapa malam ini dengan keluarga kita. Malam berikutnya, seperti biasa aku sambil mendengarkan radio. Dan bapakku sedang membakar kayu. Aku pun memberanikan diri untuk menyampaikan hal-hal aneh ke bapakku. Kami pun ngobrol. Aku ceritakan semua apa yang aku lihat dan alami beberapa malam terakhir. Ternyata bapakku pun sama, punya firasat yang sama. Dan secara diam-diam pun, bapakku menyelidikinya. Sebab bapakku lebih merasakan kejanggalan itu. Bapakku bercerita masalah waktu dia bertengkar dengan ibuku jam 3 pagi. Ketika bapakku pulang siskamling, bapakku pulang dan minta tidur bareng. Anehnya, ibuku menjawab, tadi kan sudah. Apa masih kurang? Bapakku kaget. Bapak tidak merasa tidur bareng, dan baru aja balik siskamling. Ternyata itu penyebab bapak dan ibuku bertengkar. Aku kaget dengernya. Baru terbuka setelah beberapa hari ku simpan masalah ini. Aku pun menceritakan hal aneh yang aku alami ke bapak. Aku pernah melihat bapak pulang dan masuk ke dalam kamar. Tapi setelah aku ke warung aku melihat bapak sedang main catur di warung. Di situ aku langsung lari dan melihat keadaan di rumah. Setelah kami saling bercerita, aku dan bapak pun mulai mengatur strategi untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Malam pun tiba. Bapakku pamit duluan untuk ikut warga yang siskamling. Aku juga pamit sama ibuku untuk ke rumah temanku. Malam semakin larut. Aku mengintai keadaan rumahku dari kejauhan. Dan bapakku keliling ke sudut-sudut samping rumah. Warga yang lain menunggu di pos siskamling. Aku mulai merasakan dingin yang luar biasa. Angin pun bertiup menggoyangkan dedaunan yang berada di kebun samping rumah. Dari kejauhan terdengar suara gonggongan anjing. Tidak lama kemudian aku melihat ada sosok yang datang. Yang menyerupai bapakku. Sosok itu secara pelan-pelan mendekati rumah. Dan tak lama masuk ke dalam. Aku mencari bapak di samping dan sudut-sudut rumah. Sial, bapakku tidak ada. Aku semakin bingung. Aku lari ke pos siskamling.
Ternyata kosong, gak ada orang sama sekali. Aku semakin bingung. Mau gak mau aku beranikan diri untuk pulang dan menyergap sendiri. Ketika aku mulai mendekati rumah, aku masuk pelan-pelan. Dan apa yang aku lihat? Aku melihat ibuku sedang digagahi sesosok makhluk yang menyerupai bapakku. Aku teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan aku membaca apa yang aku bisa. Akhirnya makhluk itu pun hilang. Ibuku sadar dan kaget. Apa yang terjadi, nak? Keadaan rumah saat itu mulai genting. Ibuku pun merasakan hal aneh terjadi pada dirinya. Adikku ketakutan sambil menangis. Ibuku bertanya, kemana bapak, nak? Kenapa bapak gak ada di rumah? Aku menjawab, tadi bapak bersama kubu. Tapi sudah aku cari kemana-mana, bapak gak ada. Mungkin ikut warga yang lain, sis Kamling. Aku mulai menenangkan ibu dan adikku. Aku membaca Al-Quran sebisa aku. Dan menjelang subuh, semua kembali tidur. Paginya aku terkejut lagi. Warga berteriak melihat bapakku sudah membiru tergeletak di bawah pohon besar. Keluargaku terpukul, bapakku meninggal secara tragis malam itu. Entah apa yang terjadi dengan bapakku. Hari berganti hari, ibuku sakit-sakitan. Dan gangguan-gangguan itu terus terjadi. Tahun 1995. Ibuku meninggal. Sekarang hanya tinggal aku dan adik perempuanku. Aku bilang ke adikku, sabar ya, ini ujian kita. Semua sudah ada takdirnya masing-masing. Sambil kuteteskan air mata. Kami mulai menghadapi kehidupan baru tanpa orang tua. Kami bingung harus kemana. Di situ kami tinggal hanya numpang di tanah orang kota. Kami memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Kami pun mengontrak di rumah petakan. Aku bekerja serabutan. Adikku bekerja di salah satu garmen pembuatan jaket. Beberapa tahun kemudian, adikku menikah. Dan dibawa oleh suaminya. Kini aku tinggal sendiri. Sesekali aku ziarahi makam orang tuaku. Terkadang hati masih bingung apa yang terjadi dengan keluargaku. Tahun 2004 aku menikah. Sampai tahun 2017, aku belum juga punya momongan. Istriku 4 kali mengalami keguguran. Aku pernah bertanya sama seorang praktisi. Katanya istriku ada yang ngikutin. Aku heran dan terkejut. Di situ teringat kembali kejadian beberapa tahun silam. Aku mulai ada rasa was-was dan ketakutan kembali. Sampai aku bertemu dengan salah satu kru Gagak Merah ini. Dan aku berani menceritakannya. Berkat bantuan tim Gagak Merah. Alhamdulillah semua terungkap. Apa yang terjadi beberapa tahun silam. Aku diajak ke salah satu padepokan oleh tim Gagak Merah. Aku dipertemukan oleh seseorang. Bisa dikatakan orang ini mempunyai ilmu al-hikmah. Di situ aku menceritakan semua kejadian yang pernah aku alami. Alhamdulillah berkat bantuan tim Gagak Merah, yang mengajak saya ke padepokannya. Semua terungkap. Ternyata keluargaku hanyalah korban. Di mana tanah yang luasnya 5.600 meter persegi itu mau dikuasai oleh saudaranya yang punya. Untuk mengusir keluargaku, dikirimlah guna-guna untuk membuat keluarga hancur dan keluar dari tanah itu. Efeknya, guna-guna itu terus mengikutiku. Dan istriku pun menjadi korbannya. Sehingga keguguran terus. Alhamdulillah sekarang sudah kembali normal. Istriku pun sudah hamil tua. Saya ikhlas atas kejadian yang menimpa keluarga saya. Kini saya ucapkan terima kasih kepada tim Gagak Merah dan padepokan yang namanya tidak boleh saya sebutkan. Atas bantuan kalian semua terungkap. Dan saya pun tidak penasaran lagi. Dari tahun 1993, baru bisa terungkap tahun 2021. Sekali lagi,
Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Terkhusus untuk yang sudah membantu saya, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Itulah kisah Wawan yang disampaikan kepada tim Gagak Merah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita ini. Dukung terus channel Gagak Merah, agar bisa terus berkreasi. Untuk info Padepokan, bisa dilihat di deskripsi. Silakan datang dan bersilaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.